Bu, masalah penilaian itu kan masukan dari saya. Tes tertulisnya diganti dengan apa? Karena saya minta ganti sekarang, jangan nanti waktu membuat RPP harus ada soalnya, Bu. Soalnya itu ada tulisannya. Buat RPP kan ada. Nanti kan kita buat RPP, silabus Ibu udah kita sahkan. Nanti tesnya tes tertulis, tulis soalnya. Nah kalau tes iya, maksudnya seperti itu. Nah, jadi gimana? Nah, iyalah Bu. Enggak, tes tertulisnya masih bertahan di multiple choice atau macam mana pertanyaan saya? Enggak lagi. Oh iya. Ini, jadi enggak saya ubah Bu ya, tes tertulisnya tetap, nanti formatnya nanti dalam bentuk gambar. Seperti itu maksudnya Ibu? Ya, silakan. Kan enak kan, enggak disalah-salahi kan enak. Jadi ngapain takut-takut? Semuanya benar. Nah yang lainnya sudah Bu. Nah Ibu, kita kan tidak mungkin bahas semua silabus per kelompok ya. Tidak mungkin ya kita nampakkan semua. Atau dua ini saja dulu lah. Dua ini saja dulu. Terus saya nanya dulu ke bapak dan ibunya, kira-kira kalau disuruh buat silabus sekali lagi ketika pulang sanggup nggak buatnya? Atau sudah tahu caranya atau tidak? Tahu enggak? Nah sekarang saya pelan-pelan Bu ya, saya pelan-pelan mengenal, ini kan KD ya, mengenal berbagai macam benda langit. Tugas seorang guru yang pertama adalah mengerti benar apa kata-kata mengenal. Itu yang pertama. Supaya anak bisa mengenal apa-apa saja yang harus saya berikan di dalam pembelajaran saya, harus dia mengenal. Nah, yang kelompok tadi yang pertama dikenalkan benda-benda langit dulu. Sudah dikenalkan, terus disuruh sebutkan benda-benda langitnya. Terus disebutkan pada malam hari, terus disebutkan pada siang hari. Terus disuruh membedakan supaya dia kenal. Nah, kenapa dipakai malam hari dan siang hari? Karena ini melalui pengamatan. Kalau melalui pengamatan itu kan pakai indera ya, biasanya kan indera mata. Situasinya ada yang siang dan ada yang malam, makanya itu dipilah sehingga kita ketika mengajar tidak statis. Contoh tadi ada satu lagi kalau tidak salah saya yang kelompok ini ya. Apa tadi Bu? IPS. Saya buka satu lagi ada ya. Saya buka yang IPS Bu ya. Satu lagi saya buka yang IPS. Keuntungannya tidak punya menulis. Nah, kegiatan yang ada di sini, ini kan kalau dipakai ini, hari ini masuk sampai dengan nanti pulang, kan satu RPP, nggak perlu banyak. Kelemahannya tadi sudah saya kasih nampak, sangat susah membuat kegiatan pembelajaran. Nah, terus di sekolah kita itu budaya tematiknya belum normal berjalan. Biasanya ditandai waktu bel berganti jam pelajaran, kan begitu? Ya kan? Nah Ibu ngajar bahasa Indonesia, nanti ada bel ganti ke bahasa matematika, begitu kira-kira Bu ya kondisinya kan? Nah kalau kondisinya seperti itu, pakai RPP-nya ini itu meninggal kita. Iya, betul saya bilang. Ini 3 kali 35 kegiatan acaranya untuk seluruh mata pelajaran. Belum pernah nyoba seperti ini kan? Makanya terserah mau pakai yang mana. Hah? Kalau mau pakai satu-satu ganti bel, yang lain taruh lain. Ganti bel, yang lain taruh lain. Nah kalau mau digabungkan boleh seperti ini. Tapi nanti kesulitannya ketika membuat di sini di kegiatan inti. Terus pemilihan alokasi waktunya yang susah. Karena pada hakikatnya Ibu yang harus diketahui adalah jam pelajaran di kelas 1 sampai kelas 3 diberikan kebebasan otonomi yang seluas-luasnya untuk sekolah menentukan sendiri berapa jam.
untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, yang dikasih oleh pemerintah hanya 1 minggu itu harus berlangsung minimal 32 jam. 32 jam itu didistribusikan ke seluruh mata ajar. Berapa masing-masing yang dapat? Sekolah yang tentukan. Jadi jangan sampai ibu masih berdebat, saya matematikanya 30 menit 1 jam, di sekolah lain 35 menit 1 jam, terus ribut. Ya nggak apa-apa, biar dia aja beda-beda. Memang pemerintah suruh beda-beda kok. Terus saya 4 jam matematika 1 minggu, tapi kok 6 jam, nggak apa-apa, biar aja, nggak usah ribut. Karena pemerintah nggak pernah tetapkan, kecuali mulai kelas 4, 5, 6 sampai seterusnya, sampai ke SMA. Itu sudah ditentukan matematika berapa jam 1 minggunya, sudah ditentukan.